Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farabi Al-Jazairi akan membacakan peran yang luar biasa dari berbagai daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A. Bandung Lautan Api. Kota Bandung tidak hanya menarik saat ini. Ternyata kota ini sejak dulu dianggap sebagai salah satu kota yang letaknya strategis dan karenanya banyak diincar oleh tentara penjajah untuk diduduki. Pada saat masa perjuangan, salah satu peristiwa yang paling ternama di Bandung adalah peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Itu merupakan sebutan untuk peristiwa terbakarnya kota Bandung yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Bandung Lautan Api merupakan sebutan untuk peristiwa terbakarnya bangunan-bangunan di Bandung yang sengaja dilakukan rakyat dan pejuang untuk mencegah sekutu atau nikah menggunakan Bandung sebagai markas militer. Demi perjuangan sekitar 200.000 orang penduduk Bandung membakar rumah mereka dalam waktu 7 jam. Lalu mengungsi meninggalkan kota menuju selatan Bandung dengan sukarela di akhir pertempuran Bandung Lautan Api. Hal ini dilakukan masyarakat Bandung karena Bandung akan diduduki tentara sekutu. Sejak tentara sekutu yang sebagian besarnya terdiri dari tentara Inggris pimpinan Brigade MacDonald memasuki Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, kerap terjadi beberapa insiden yang tidak terhindarkan antara sekutu dan pejuang serta rakyat RI. Inggris pertama kali memberikan ultimatum pada 27 November 1945 yang menuntut agar semua senjata yang berasal dari rampasan tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Sekutu kembali melayangkan ultimatum kedua dan merupakan peringatan final kepada Gubernur Jawa Barat. Ultimatum itu menuntut pengosongan Bandung Selatan seluruhnya, maksimal tanggal 24 Maret pukul 24. Akhirnya, pejuang dan rakyat mengambil keputusan untuk membakar rumah mereka. Beberapa tokoh pertempuran Bandung Lautan Api diantaranya Kolonel Abdul Haris Nasution yang bertanggung jawab akan nasib rakyat serta anak buahnya. Ia sangat terlibat pada musyawarah yang dilakukan untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada peristiwa Bandung Lautan Api. Ia adalah tokoh pertempuran Bandung Lautan Api yang berasal dari BRI atau Barisan Rakyat Indonesia. Ia salah satu komandan pejuang yang ditugaskan dalam misi untuk menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik pasukan sekutu. 2. Mayor Rukana, seorang komandan polisi militer Bandung. Ia adalah orang yang mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api. Ketiga, Aceh Bastaman. Istilah Bandung Lautan Api kemudian dikenal berkat sebuah artikel yang ditulis oleh Aceh Bastaman, seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Aceh menyaksikan peristiwa terbakarnya kota Bandung yang sudah tampak merah dari Cicadas hingga Cimindi dari atas bukit gunung Letik di Garut. Ketika tiba di Tasikmalaya keesokan harinya, ia langsung menuliskan apa yang disaksikan. Tulisannya tersebut yang terbit di hari Suara Merdeka pada 26 Maret 1946 diberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Judul artikelnya kemudian harus dipangkas menjadi Bandung Lautan Api karena keterbatasan ruangan cetak di koran tersebut. Keempat, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Ketika Kolonel Nasution mengajukan keberatan untuk mengosongkan Bandung, Syahrir justru memutuskan untuk menuruti ultimatum tentara Inggris atau sekutu. Dasar pertimbangannya adalah bahwa TRI belum memiliki sarana yang memadai untuk menjadi tandingan sekutu yang membawa banyak persenjataan. Dalam kondisi demikian, sangat berisiko menimbulkan korban jiwa lagi di pihak Indonesia. Padahal TRI dibutuhkan untuk melawan nikah dan akan datang setelah sekutu. Sultan Syahrir mengkhawatirkan tindakan pembakaran akan merugikan rakyat juga karena memerlukan biaya untuk membangunnya kembali. Pembakaran kota akan dilakukan malam hari. Selagi penduduk mengungsi dalam rombongan besar, pertempuran kemudian terjadi di desa Dayeh Kolot, sebelah selatan Bandung, di mana terletak gudang amunisi besar milik sekutu. Disinilah Muhammad Toha dan Ramdan tewas.
B. Pertempuran di Sumatera, salah satunya adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, tanggal 13 Oktober 1945 yang mengincak lencana bendera merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara yaitu Ted Kelly tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu. Terlebih pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bersama Nika melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Rakyat Medan merespon pada tanggal 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nika mengajukan gencatan senjata kepada pihak Republik Indonesia. C. Peristiwa Merah Putih di Biak. Bila kita bicara peristiwa ini, tidak bisa lepas dari peran Frans K. Sepo. Frans K. Sepo adalah salah satu pejuang dari tanah Papua. Wajahnya di uang pecahan 10.000 mengingatkan kita bagaimana Papua kini masih terpinggirkan dalam pembangunan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah merilis uang pecahan Rp10.000 dengan memajang wajah putra Papua pada September 2016. Pastinya, putra Papua tersebut punya jasa besar bagi Indonesia. Ia adalah Frans K. Sepo. Beberapa tulisan menyebut ia dilahirkan pada 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak. Di kota luar daratan Papua itu, sebuah bandara memakai namanya. Frans muda termasuk orang-orang Papua yang pertama mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua, yang kata Frankie Sahilatua adalah surga kecil menjatuh ke bumi. Ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk orang yang aktif dan mengalami jatuh bangun menegakkan eksistensi Republik Indonesia di Papua. Dia termasuk wilayah Papua yang pertama berhasil membebaskan diri dari cengkraman Jepang pada 1944. Rakyat Papua ikut membantu kemenangan sekutu. Di Papua, tentara Amerika Serikat ikut membangun batalion Papua untuk mengalahkan Jepang. Di masa pendudukan Jepang di Papua, Frans K. Sepo sudah menjadi tokoh masyarakat. Dia pernah sekolah guru agama Kristen di Manokwari. Tentu dia dihormati masyarakat Papua yang belum banyak bersekolah kala itu. Ketika Republik Indonesia baru berdiri pada 17 Agustus 1945, Frans sedang sekolah di kota Nika atau Kampung Harapan, yang tak jauh dari Jayapura sekarang. Sekolah singkat berupa kursus itu bernama Papua Basic School atau Sekolah Pegawai Papua. Di sekolah ini, Frans punya guru beretnis Jawa bernama Sugoro Atmos Prasojo, seorang digolis yang berpengaruh di kalangan orang-orang Papua pro-Indonesia. Sugoro adalah orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada para siswa, ujar Corinus Clay. Seperti dikutip Bernard Meteray dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua tahun 2012. Sugoro yang dulunya murid Taman Siswa Ki Hajar Dewantara berusia 2 tahun lebih muda ketimbang Frans. Karena pengaruh dari sang guru ini, garis politik Frans semakin menjadi nasionalis pro-Indonesia. Sebagai seorang terpelajar, Frans tak suka dengan kata Papua. Nama itu dianggapnya mengandung pelecehan dan penghinaan. Menurut Philip Karma, dalam Seakan Kitorang Setengah Bintang pada tahun 2014, waktu itu nama Papua semacam nama penghinaan atau pelecehan yang dilakukan oleh orang Ambon, Ternate, Sangir, Manado, dan suku Melayu lainnya terhadap orang Papua.
Sebagai orang Biak, Franz akhirnya memikirkan nama Irarian, yang artinya berjemur atau terpapar sinar matahari. Nama itu menurutnya lebih cocok menggantikan nama kata Papua. Di bulan terakhir sekolah tersebut, Franz membuat ulah. Adiknya, Marcus Keisipo, yang juga belajar di sekolah itu, disuruhnya untuk mengganti papan nama sekolah dari Papua Pastor School menjadi Irian Pastor School. Franz kembali ke Biak akhir Agustus 1945. Semangat keindonesiaannya masih menyala. Tak hanya ketika bersama gurunya di Biak, pada 31 Agustus 1945, Franz mengadakan sebuah upacara lengkap dengan pengibaran bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Tanggal 31 Agustus biasa diperingati sebagai hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Pejabat nikah Belanda bersama Raden Abdul Kadir atau Wijoyo Atmojo di Indonesia Timur tentu tak menyukai hal itu. Franz juga ikut terlibat dalam Komite Indonesia Merdeka atau disingkat KIM. Ketika Martin Inde dan lainnya berusaha memberontak di Jayapura, Franz berada di Biak, di mana dia menjadi kepala distrik Warsa, Biak Utara. Jarak antara Biak dengan Jayapura kira-kira 40 menit dengan pesawat menyeberangi lautan. Meski jauh dari pergerakan di sekitar Jayapura, Franz tetap memperhatikan keindonesiaannya dengan mendirikan Partai Indonesia Raya atau PIM pada 10 Juli 1946. Sebagai kepala distrik berpengaruh di Biak, pemerintah Nika Belanda tentu merasa perlu untuk dekat dengan Franz. Namun Nika tak bisa mengambil hati Franz. Franz sering diajak dalam forum-forum yang melibatkan Belanda di Indonesia Timur. Akhir 1946, Franz diajak hadir dalam konferensi Malino, kota kecil dekat Makassar. Franz menjadi satu-satunya wakil Papua di sana. Dia lebih suka menyebut seluruh daerah Papua sebagai Irian. Nama ini diberikan oleh almarhum Franz Keisipo di pertemuan Malino untuk menyebut tanah Papua yang terletak dekat Khatulistiwa dan terpampang sinar matahari. Tulis Philip Karma. Soekarno kemudian menciptakan akronimnya sendiri untuk kata Papua. Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Dalam konferensi Malino tersebut, Franz termasuk penentang berdirinya Negara Indonesia Timur atau NIT. Franz lebih memilih Papua bersatu dengan Sulawesi Utara sebagai bagian dari Indonesia. Meski mau menerima ajakan Belanda, Franz tetaplah Indonesia. Pada Maret 1948, Franz memimpin pemberontakan melawan Belanda di Biak. Namun Belanda tak bisa menghukumnya dengan keras. Akhir 1949, Franz ditunjuk lagi menjadi wakil Papua dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Franz menolak ikut karena tak mau didikte pemerintah Belanda. Isi KMB menyebut penyerahan Papua kepada Indonesia ditangguhkan setahun. Seharusnya tahun 1950 Papua diserahkan kepada Republik Indonesia. Kesetiaan Franz pada Indonesia itu harus dibayar mahal. Dia jadi tak disukai Belanda. Franz pernah mendapat hukuman penjara 5 tahun. Pada 1961, Franz membangun partai lagi, yakni Partai Politik Irian. Setelah muncul program Trikora Soekarno yang hendak menyatukan Papua dengan Indonesia melalui perjanjian New York 15 Agustus 1963, Indonesia dianggap resmi memiliki Papua. Sejak November 1964, Franz diangkat menjadi gubernur keempat di wilayah yang sekarang disebut Papua lagi. Setelah bergabung dengan Indonesia, Papua diberi nama Irian Jaya. Jabatan Franz itu dipegang hingga 29 Juni 1973. Setelah tak jadi gubernur lagi, Franz pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga meninggal pada 10 April 1979. Beberapa belas tahun kemudian, fotonya diabadikan dalam uang pecahan Rp10.000. Harapannya adalah agar perjuangan Franz untuk Papua tidak dilupakan baik oleh rakyat maupun pemerintah sendiri. Jangan lagi Papua menjadi wilayah yang terpinggirkan setelah diperjuangkan sedemikian keras. Demikianlah yang dapat saya ceritakan kembali bagaimana peran yang luar biasa dari berbagai daerah di atas dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.